So China has dethroned Japan as the world's largest auto exporter. Asosiasi Otomotif Tiongkok atau China Passenger Car Association menyatakan bahwa 5,26 juta kendaraan buatan Tiongkok dijual ke luar negeri pada tahun 2023, atau kurang lebih 1 juta mobil lebih dibandingkan dengan ekspor mobil Jepang. Jepang ekspor sedikitnya kurang dari 4 juta kendaraan ke luar negeri selama 11 bulan selama tahun 2023, menurut data resmi terbaru negara tersebut. Industri mobil global telah menyaksikan perubahan dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok yang dulu adalah pemain baru, kini melesat ke puncak, menggeser Jepang sebagai eksportir mobil nomor 1 di dunia. Video ini membedah kisah di balik lompatan luar biasa ini, mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong dominasi otomotif Tiongkok dan peran yang dimainkan Rusia dalam peningkatan dramatis ini. Permintaan luar negeri akan kendaraan murah buatan Tiongkok sebagian besar masih model mobil bertenaga bensin. Begitu besar sehingga hambatan utama untuk menjual lebih banyak lagi kendaraan ke luar negeri adalah kurangnya kapal khusus untuk mengangkutnya. Galangan kapal di sepanjang sungai Yangtze sedang membangun armada kapal pengangkut mobil yang juga berfungsi sebagai tempat parkir terapung raksasa yang mampu mengangkut lebih dari 5.000 mobil sekaligus. Galangan kapal Qingling di Yichang, sebuah kota dekat Nanjing, beroperasi sepanjang hari dan masih ditambah dengan shift malam hari. Masalah kurangnya kapal pengangkut ini telah menghambat Tiongkok untuk mengekspor lebih banyak mobil lagi. Mereka membuat mobil jauh lebih cepat dibanding membuat kapal, kata Michael Dunn, mantan Presiden General Motor Indonesia. Tapi kondisi ini mulai berubah. Produsen mobil Tiongkok seperti BYD dan Chery, serta perusahaan pelayaran Eropa dan Singapura yang mengangkut mobil untuk mereka, telah melakukan order di seluruh galangan kapal dunia untuk memfabrikasi 170 kapal pengangkut mobil tambahan. Setelah bertahun-tahun mengalami perbaikan, peningkatan kualitas dan teknologi, mobil-mobil Tiongkok, bahkan yang menggunakan mesin internal combustion sekalipun, menjadi pusat perhatian di acara-acara industri seperti Munich Auto Show atau pameran otomotif besar lainnya setiap tahun. Tapi salah satu pasar besar yang secara mencolok absen dengan mobil Tiongkok adalah Amerika Serikat. Hampir tidak ada mobil Tiongkok yang menuju ke sana saat ini. Hanya sedikit yang diperkirakan tembus pasar Amerika dalam waktu dekat. Pemerintah Trump telah memberlakukan tarif terhadap impor dari Tiongkok pada tahun 2018 dan 2019. Gelombang pertama mencakup pungutan sebesar 25% untuk mobil bertenaga bensin dan listrik. Industri mobil Tiongkok mulai berkembang pada akhir abad ke-20, didorong oleh kombinasi dukungan pemerintah dan investasi asing. Produsen mobil internasional seperti Volkswagen dan General Motor mendirikan usaha patungan di Tiongkok, membawa teknologi dan keahlian. Masuknya ilmu pengetahuan dan proses manufacturing ini membantu Tiongkok membangun basis industri mobil dalam negeri yang kuat. Namun pada sebagian besar awal tahun 2000-an, Tiongkok masih memfokuskan pada pemenuhan permintaan domestiknya yang terus meningkat. Ekspor masih relatif rendah, dan Jepang masih mantap di atas sebagai pemimpin global. Tahun 2022 menandai titik balik sebagai respons terhadap perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Produsen mobil barat seperti BMW, Volvo, dan General Motor mulai menarik diri dari Rusia. Hal ini menciptakan kesenjangan besar di pasar mobil Rusia. Kesenjangan ini dengan sigap dan sukacita diisi oleh produsen mobil Tiongkok seperti Chery, Geely, dan Haval.
Menurut data dari Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok, bahwa pada tahun 2022, Rusia bahkan tidak termasuk dalam top 10 destinasi ekspor mobil Tiongkok. Namun pada tahun 2023, negara ini telah menjadi pasar ekspor nomor 1 dengan pengiriman hampir 900.000 kendaraan, peningkatan sebesar 545% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi, apakah perang di Ukraina mendorong Tiongkok ke puncak? Jawabannya adalah ya, dan ada faktor pendukung lainnya. Permintaan mendadak dari Rusia tidak diragukan lagi memainkan peran penting. Sanksi Barat mengganggu rantai pasokan yang membatasi akses terhadap mobil buatan luar negeri. Hal ini menciptakan peluang emas bagi pabrikan Tiongkok yang siap dan mampu mengisi kekosongan tersebut. Meskipun lonjakan ekspor ke Rusia memainkan peran penting, ada faktor lain yang mendorong dan mempengaruhi kebangkitan Tiongkok ke posisi teratas, antara lain. Pertama, pasar mobil domestik Tiongkok adalah yang terbesar di dunia. Skala besar ini memungkinkan pabrikan Tiongkok mencapai skala ekonomi dan menurunkan biaya produksi dan menjadikan mobil mereka sangat kompetitif secara internasional. Kedua, Tiongkok telah banyak berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, khususnya kendaraan listrik atau EV. BYD, produsen mobil Tiongkok, bahkan melampaui Tesla dalam penjualan kendaraan listrik global pada akhir tahun 2023. Fokus pada inovasi ini menempatkan Tiongkok sebagai pemimpin di masa depan industri mobil. Ketiga, pemerintah Tiongkok terus memberikan dukungan signifikan kepada industri otomotif melalui subsidi dan kebijakan yang mendorong ekspor. Terakhir, kualitas mobil Tiongkok telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mungkin ada kekhawatiran di masa lalu, mobil Tiongkok ini dipandang sebagai pilihan yang andal dan kaya fitur bagi konsumen di seluruh dunia. Kenaikan posisi Tiongkok ke puncak pasar ekspor mobil merupakan upaya serius dalam perencanaan strategis, adaptasi, dan komitmen terhadap inovasi. Meskipun perang Rusia-Ukraina memberikan dorongan penting, visi jangka panjang dan pelaksanaan strategis juga berperan mendorong Tiongkok ke puncak. Ketika dunia mulai menerapkan solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan, industri mobil listrik Tiongkok akan semakin memantapkan posisi mereka sebagai kekuatan ekspor mobil dunia. Bersiaplah karena industri mobil global telah memasuki era baru dengan Tiongkok sebagai pemimpinnya. Kita sudah sampai pada akhir video ini. Jika menurut Anda video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami. Sampai jumpa pada video yang lain.